Kami memasang beberapa jenis umpan seperti ikan selar dan cumi segar yang merupakan makanan favorit spesies tuna. Seperti ini pirantinya. Dia kalau untuk mencari tuna-tuna besar, ini menggunakan bambu betung besar sekali. Kenapa mesti bambu betung? Karena dia berat dan sangat kuat. Dan besarnya ini bisa memuat benang sampai 1000 meter. Nanti kalau seandainya ditarik ikan besar, dia akan menggulung dan bunyinya sangat keras sekali. Itu tanda ikan besar akan makan. Saat kami mulai lengah, tiba-tiba, ya, strike! Oke, strike. Gulungan tali berputar dengan sangat cepat, Mas Bro. Terus berputar, tanda ikan melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Mencari ikan besar dengan menggunakan teknik handline ini sangat beresiko besar kalau tidak menguasai teknik handline ini, dan akibatnya akan fatal. Seisi kapal langsung sigap atur posisi dan keseimbangan kapal. Kami belum mampu menggulung reel sedikit pun. Ikan masih turun menghujam ke arah dasar laut yang berkisar 1000 meter. Sementara John Lee dengan pengalaman segudang terus menenangkan anak buah dan berusaha menguasai situasi. Talinya mau habis, mau disambung sama Om John Lee. Ini berarti tuna besar nih, katanya, kata Andre. Ini tuna, dia udah biasa narik kan, katanya tuna, bukan swordfish. Coba kau dan tahan siapa yang tali yang besar. Ini baru tadi. Saat fight dengan ikan, si pemancing wajib didampingi 1 atau 2 orang. Karena saat si pemancing menarik ikan, si pendamping harus menggulung masuk ke dalam roll. Kalau enggak, tali benang ini akan kusut dan itu sangat berbahaya. Kadangkala juga kalau si pendamping tidak cepat-cepat menggulung, itu bisa mengakibatkan kusut. Dan itu sangat fatal sekali kalau seandainya ikan menarik dan kita terbelit oleh tali ini, itu sangat berbahaya sekali. Masalah lagi. Tuna ekor kuning dapat makan sepanjang hari, namun mereka paling agresif saat malam dan pagi hari. Selama lebih dari 30 tahun, John Lee, salah satu nelayan tertua di Maumere ini, sudah berhasil mendapatkan puluhan ton ikan tuna ekor kuning yang ia pancing menggunakan teknik tradisional ini. Gantian, Andre istirahat dulu. Sekarang Om John Lee yang tarik. Ini gulungan udah 1060 meter udah turun ke bawah tadi. Ini udah turun nih, udah kita ambil lagi. Ini kita udah sambung-sambung, jadi satu gulungan gini 1060 meter. Bayangin, udah lari 1060 meter dia ikannya. Kalau ikan-ikan monster gini mesti kerja sama tim, jadi ada yang capek, istirahat gantian, gantian kita. Dan talinya udah prepare banget. Ini udah 3 gulungan nih, udah 3000 lebih kita siapin, 3000 meter lebih. Ikan tuna ekor kuning merupakan salah satu predator pelagis atau permukaan. Meski spesies pelagis, namun mereka memiliki kemampuan menyelam tingkat tinggi tanpa mengenal istilah dekompresi hingga kedalaman 1000 meter. Luar biasa.
sudah mau 2 jam. Bentar lagi mau 2 jam. Matahari udah mau naik nih. Ini sengaja Om John bilang matiin lampu karena takut tunanya suara getaran sama lampu. Dia lari-lari terus masuk ke dalam, jadi dimatiin tadi lampunya. Karena target kita adalah ikan besar, jadi fight pasti akan berlangsung lama dan kita membutuhkan stamina yang sangat prima. Duduk saja. 100 lebih 110. Ini Om Sius udah umur 70 tahun nih. Dulu mudanya tarik tuna ratusan kilo. Ini juga masih kuat narik. Kapalnya emang udah didesain untuk handline, lihat. Ini di pinggirnya nih ada stainless bulat, jadi kita aman talinya. Teknik handline ini juga kita harus menguasai karena ikan besar ini kalau seandainya menarik itu kita harus tetap benang ini harus tetap jangan kendor, tetap kita pegang dengan 2 tangan, dan seandainya dia agak lemah bisa kita tarik sangat cepat sekali. Kadangkala kalau tuna besar itu dia bisa naik ke atas permukaan, nah, itu kadangkala kita mikirnya ikan lepas, padahal dia naik ke atas dan kita harus tarik sangat kuat sekali, sangat cepat sekali. Lumayan ternyata ya. Kuat betul ternyata. Udah 3 jam. Meski bobotnya masih berkisar di bawah 200 kg, namun kemampuan migrasi jarak jauhnya membuat stamina mereka terkenal kuat dan cepat. Biasanya kalau seandainya tali leader kita ini dengan panjang sekitar 9 depa atau sekitar kurang lebih 15 meter, ini sudah kita pegang. Nah, ini harus benar-benar cepat kita naikkan ke atas karena ikan tuna ini tidak dekompresi. Karena saat dia di permukaan, dia bisa langsung turun cepat sekali turun ke bawah. Itu mesti benar-benar kita harus sigap dan cepat menaikkan ikan. Besar bener. Gila. Demi keamanan seisi kapal, yellowfin tuna ini harus segera kami tikam di kepala agar tidak merusak kualitas daging dan harga jualnya. Karena jika ikan ini masih mengamuk di pinggir kapal, bukan tak mungkin kapal yang kami gunakan ini akan oleng dan karam karena tak seimbang. Dari segi tenaga, jelas ikan ini bukan untuk pemancing pemula. Dibutuhkan jam terbang dan keahlian khusus untuk bisa mendapatkannya. Ikan besar ini jauh melebihi kekuatan kita. Jadi kita harus benar-benar mainkan dia saat dia melawan kuat, kita kasih tapi benang tetap tidak boleh kendor.
Saat dia lemah, kita paksa dia naik dengan cepat, mesti cepat. Karena dia ini sangat kuat sekali, ikan tuna besar. Praise the Lord! Mantap, ini yang kita cari, monster! Oke, sukses kita! Yellowfin tuna monster! Mancing mania semakin mantap! Senti. Ini kemungkinan beratnya nih sekitar 100 lebih, 100 kilo lebih. Ini kita bisa lihat ukurnya. Jadi dorsal fin panjangnya nih lihat. Ini semakin panjang, ciri khas dia umurnya semakin tua. Ini semakin panjang dia. Gila, ini udah monster banget ini. Gila, besar banget kan? Tenaganya juga. Dia torpedo, lihat bulat seperti ini. Badannya berotot semua. Makanya dia tenaganya sangat kuat. Mantap. Oke, sekarang saya ada di Pulau Permaan. Ini saya diundang sama ibu-ibu pulau sini. Katanya ada makanan tradisional pakai bulu babi. Penasaran kan? Saya juga penasaran nih. Yuk kita lihat. Puas memancing, tak lupa saya akan memperkenalkan sedikit olahan kuliner khas Pulau Pangandapan, tempat kita berburu tuna. Bulu babi atau biasa juga disebut landak laut terdiri dari 950 spesies. Mereka dapat ditemukan di daerah pasang surut hingga kedalaman 5.000 meter.